Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya hari ini. Tentu baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang soal cerita bilangan bulat. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas masalah bilangan bulat, baik operasi hitung campuran, sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita fokus pada soal cerita pada kesempatan kali ini ya. Sebelum mulai, perhatikan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal cerita berikut ya. Sebelum memulai, maka harus dibaca terlebih dahulu ya. Dibaca terlebih dahulu soalnya, dipahami sampai sefaham-fahamnya. Setelah itu, tentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. Yang sudah diketahui ditulis, diketahui, diket apa saja, apa-apa gitu. Terus yang kedua adalah tentukan hal yang ditanyakan. Ditanya, yang ditanyakan apa, dipahami dulu. Terus yang selanjutnya adalah buat model matematika yang sesuai. Nah, dibuat model matematika urutannya sesuai dengan pemahaman soal. Angka-angkanya diterapkan dalam sebuah operasi hitung. Nah, setelah berbentuk operasi hitung baik campuran maupun tidak, berarti langkah selanjutnya adalah menyelesaikan soal menggunakan model matematika tersebut yang telah kita buat. Nah, setelah selesai dihitung semuanya sampai akhir, maka sebelum dikumpulkan periksa dulu jawaban yang telah kita buat sesuai dengan yang ditanyakan atau tidak. Nah, itu adalah sebuah langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita. Kalau tidak paham soalnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan soal tersebut. Apalagi masih ada kekurangan sebuah tanda, misalkan. Nah, kurang plusnya, kurang minnya, kurang negatifnya. Nah, itu maka akan menjadikan jawaban kita menjadi salah. Nah, otomatis ya, sebelum dikumpulkan periksa kembali jawaban. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Mari kita lanjutkan ke contoh soal saja biar lebih enak. Oke, contoh soal. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Pertanyaannya berarti di mana posisi penyelam sekarang? Diketahuinya berarti 3 meter di bawah permukaan laut, terus 4 meter menyelam lagi. Itu adalah diketahuinya. Maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan garis bantu bilangan ya. Garis bilangan yang berbentuk vertikal ini bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan soal tersebut. 0 merupakan titik pusat. Nah, yang harus kita perhatikan, 0 adalah sebagai permukaan laut atau air ya, permukaan air itu, laut itu ya. 0. Kalau di atasnya berarti kalau kapal itu berarti di atasnya ya. Terus kalau orang menyelam berarti ke bawah, min berarti. Posisi awal adalah 3 meter berada di bawah permukaan laut, berarti min 3 ini posisi awal ya, ke bawah min 3. Kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter
berarti kan ke bawah lagi, berarti min 4. Nah, maka posisi akhir adalah min 3 ditambah min 4. Nah, karena min 3 ini min 4 ini karena ada plus dan min berkumpul menjadi satu, maka tanda plus dan min berubah menjadi min. Ya, min 3 min 4 ini hasilnya adalah min 7. Nah, posisi akhir berarti min 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut, bukan min 7 tapi 7 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau mengerjakan soal cerita harus ada ini yang terakhir ini. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Otomatis ini jawaban adalah min 7. Nah, pengerjaannya min 3 min 7 min 4. Nah, ini sama sebenarnya ya. Nah, ini min 4 min 3 ya, karena tandanya sama maka dirubah menjadi plus ya. Nah, min 7. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, ini model soal cerita itu macam-macam. Tadi kan laut menyelam. Nah, sekarang pakainya suhu. Contoh, Najih menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas ya. Air suhunya 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut hingga turun suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Nah, asalnya 18 turun menjadi 10. Saat es dimasukkan kan mencair, suhu air naik lagi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Maka harus dipahami pertanyaannya. Nah, diketahui suhu air adalah 18 derajat Celcius suhu air awal. Kemudian suhu air batu setelah dimasukkan es batu turun menjadi 10 derajat Celcius. Nah, ini ya. Nah, dapat ditulis min 10. Nah, kemudian suhu air saat es mencair, esnya sudah mencair, suhunya naik lagi 5 derajat Celcius. Naik berarti plus ya. Ini awalnya plus, terus turun berarti min, terus naik lagi 5. Maka dapat dibuat model penyelesaian ya. 18 dikurangi 10 jadi min karena ini turun, karena naik lagi 5 maka ditambah 5. Nah, hasilnya bagaimana? 18 min 10 karena plus dan minus maka di sini menjadi pengurangan. 18 dikurangi 10 jadinya 8. Tandanya mengikuti yang atas plus. Oke, karena 18 min 10 adalah 8, maka 5 tinggal menambahkan sama dengan 13. Gampang kan? Saya yakin semuanya paham ya. Nah, ini ya. Saya yakin semuanya sudah paham. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi, suhu air di dalam gelas sekarang suhunya menjadi 13 derajat Celcius, ditulis seperti itu. Oke, contoh soal yang selanjutnya saja ya. Yang ketiga masih tentang suhu ya. Suhu mula-mula di dalam kulkas ya min 12 derajat Celcius. Di dalam kulkas awalnya itu min 12 derajat Celcius. Nah, karena listriknya padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat setiap 10 menit. Setiap 10 menit naik 1. 10 menit naik 1. 10 menit lagi naik 1. Seperti itu terus. Nah, berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Nah, kalau seperti ini ya, kan akan lebih kompleks lagi, lebih membutuhkan penalaran lagi dalam memahami soal ya.
maka suhu kulkas selama 30 menit. Maka apa? Dapat ditulis ya, diketahui suhu awal min 12, kemudian naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, lama listrik padam 30 menit, maka suhu kulkas menjadi berapa? Ditanyakan ya, suhu kulkas menjadi berapa? Ini di dalam kulkas yang ditanyakan suhunya. Penyelesaiannya adalah min 12 ya, ini min 12 nah, ditambah, nah ini karena tadi kan listriknya 30 menit matinya, terus setiap 10 menit itu naik 1, maka 30 nah, per 10 menit dibagi menitnya dulu, 30 per 10 dikalikan 1. Nah ini seperti ini bisa dicoret-coret ya, 0 atas bawah ya, pembagian itu paling gampang kalau ada yang sama 0 terutama itu bisa dicoret dulu ya. Nah ini nolnya dicoret. Nah, maka suhunya tinggal berapa? Berarti min 12 ini tinggal yang di dalam kurung diselesaikan dulu ya. 30 dibagi 10 berarti ini coret-coret, berarti 3 dibagi 1 masih tetap 3, berarti tinggal mengalikan, yaitu 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Min 12 tetap, nah tandanya plus ini juga tetap. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Nah ini hasilnya 3, min 12 ditambah 3, maka penyelesaiannya bisa menggunakan tanda bersusun seperti penjumlahan di awal ya. Min 12 ditambah 3, karena berbeda maka menjadi min ya. Min dan plus karena tandanya berbeda maka menjadi pengurangan. 12 kurangi 3 sama dengan 9. Nah, jadi ya, suhu kulkas di selama listriknya padam ini selama 30 menit menjadi 9 derajat Celcius ya. Min 9 derajat Celcius. Nah, ya. Jadi suhu kulkas setelah padam selama 30 menit adalah min 9 derajat Celcius. Suhunya naik 3 berarti ya. Demikian ya penjelasan materi tentang menyelesaikan soal cerita. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Bisa diulang-ulang videonya, dipahami. Intinya dalam mengerjakan matematika adalah dipahami terlebih dahulu konsep awal ya, termasuk perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan dalam kurung ya. Kalau operasi hitung campuran itu yang diselesaikan adalah kurung dulu, setelah itu adalah perkalian dan pembagian, setelah itu baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Ya, demikian ya kegiatan hari ini ya. Untuk tugasnya bisa dibuka di buku matematika halaman 25 ya. Tugasnya, saya ulangi, tugasnya dikerjakan di buku tulis ya. Silakan dibuka bukunya matematika ya, halaman 25. Nomor yang dikerjakan adalah nomor 8, 9, dan 10. Hanya 3 soal ya. Hanya 3 soal, 8, 9 dan 10 ya. 8, 9 dan 10. 3 soal saja ya. Halaman 25. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.